Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Emi Nugrahani Solihah. Saya pada kesempatan kali ini akan memaparkan makalah saya untuk memenuhi mata kuliah politik hukum, di mana saya mengambil judul Undang-Undang Cipta Kerja dalam Arus Politik Hukum Kabinet Indonesia Maju, kajian atas pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, perspektif politik hukum. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja diundangkan melalui Lembaran Negara Nomor 245 tanggal 2 November 2020. Visi Jokowi Ma'ruf dalam kampanye Pilpres 2019-2020 diantaranya mengundang investasi dalam rangka membuka lapangan kerja. Undang-Undang Cipta Kerja mengurai benang kusut tumpang tindih peraturan perundang-undangan yang terkait cipta kerja yang menjadi penghambat percepatan akselerasi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Visi Kabinet Indonesia Maju yaitu terwujudnya Indonesia Maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berdasarkan gotong royong. Sedangkan misinya diantaranya meningkatkan kualitas manusia Indonesia, struktur ekonomi yang produktif, merata, dan berdaya saing, mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan, kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa, pengelolaan pemerintah yang bersih, efektif, dan terpercaya, sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan. Prioritas kerja Presiden Joko Widodo bersama wakilnya Kiai Haji Ma'ruf Amin pada 2019 sampai 2024 diantaranya 1. Mempercepat dan melanjutkan pembangunan infrastruktur, 2. Pembangunan sumber daya manusia, 3. Undang investasi seluas-luasnya, 4. Adanya reformasi birokrasi, 5. APBN yang fokus dan tepat sasaran. Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja sama dengan Undang-Undang Sapu Jagat. Definisi Omnibus Law adalah hukum untuk semua. Omnibus Law adalah hukum yang bisa mencakup untuk semua atau satu undang-undang yang mengatur banyak hal. Omnibus Law juga sebuah konsep pembentukan undang-undang utama untuk mengatur masalah yang sebelumnya diatur sejumlah undang-undang atau satu undang-undang yang sekaligus merevisi beberapa undang-undang. Tujuan utamanya adalah dalam rangka merampingkan regulasi dari segi jumlah agar lebih tepat sasaran. Fungsi utamanya untuk meningkatkan tumpang tindih antar peraturan perundang-undangan, efisiensi proses perubahan atau pencabutan peraturan perundang-undangan, dan menghilangkan ego sektoral yang terkandung dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Pada hari Senin, tanggal 5 Oktober 2020, DPR RI mengesahkan rancangan Undang-Undang Cipta Kerja. Undang-Undang Cipta Kerja ini yang kemudian ditandatangani oleh Presiden dan diberi nomor 11 tahun 2020 tanggal 2 November 2020 yang terdiri dari 1187 halaman yang mengatur setidaknya 11 klaster antara lain penyederhanaan perizinan berusaha, persyaratan investasi, ketenagakerjaan, dan lain-lain. Akan ada 44 aturan turunan Undang-Undang Cipta Kerja yang rinciannya adalah sebanyak 40 aturan berupa peraturan pemerintah dan 4 berupa peraturan presiden. Aturan turunan dapat diakses dan diunduh oleh publik. Target pemerintah dengan adanya Omnibus Law Cipta Kerja ini adalah Indonesia bisa berada di peringkat 40. Bagi pemerintah, peningkatan peringkat survei penting karena dengan meningkatnya indeks diharapkan mampu menciptakan iklim investasi yang baik dan mampu merangsang usaha-usaha baru. Apa hubungan antara politik dan hukum? Mahfud MD dalam bukunya Pergulatan Politik dan Hukum di Indonesia pada tahun 1999 yang saat ini menjadi Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Kabinet Indonesia Maju menyatakan bahwa hubungan antara politik dan hukum terdapat 3 asumsi yang mendasarinya. 1. Hukum determinan, 2. Politik determinan atas hukum, 3. Politik dan hukum terjalin dalam hubungan yang saling bergantung.
Apa 9 poin positif Undang-Undang Cipta Kerja? 9 poin positif Undang-Undang Cipta Kerja antara lain: 1. Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja adalah salah satu upaya terobosan hukum dan penyederhanaan hukum dan peraturan di Indonesia. Yang kedua, Undang-Undang Cipta Kerja bisa menjadi bagian dari efisiensi birokrasi dan meminimalisir konflik kepentingan antara pihak tertentu. Yang ketiga, meningkatkan sinergi dan koordinasi antar pemangku kepentingan. Yang keempat, mendongkrak pertumbuhan ekonomi yang saat ini stagnan, jalan di tempat. Yang kelima, mendorong terciptanya peningkatan investasi dan membuka lapangan kerja baru. Yang keenam, kemudahan dan penyederhanaan aturan investasi dalam negeri. Yang ketujuh, keberpihakan Undang-Undang Cipta Kerja kepada UMKM. Yang kedelapan, dibebaskannya biaya pengurusan sertifikat halal bagi pelaku UMKM. Dan yang kesembilan, membuka peluang yang besar bagi pelaku UMKM untuk bermitra dengan perusahaan besar. Undang-Undang Cipta Kerja juga menimbulkan kontroversi, diantaranya 1. Perubahan halaman pada hari pengesahan dengan DPR 5 Oktober 2020. Draft Undang-Undang Cipta Kerja memiliki ketebalan 905 halaman, namun kemudian ternyata naskah final Undang-Undang Cipta Kerja berubah menjadi setebal 1035 halaman. Setelah ditandatangani Presiden Joko Widodo pada tanggal 2 November 2020 menjadi setebal 1187 halaman. Undang-undang ini disahkan secara tergesa-gesa. Rencana yang telah dijadwalkan yang semestinya tanggal 8 Oktober 2020 menjadi tanggal 5 Oktober 2020. Pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja oleh pemerintah dan DPR mengejutkan publik. Pengesahan undang-undang ini dilakukan di tengah pandemi virus corona, mendapat penolakan dari sejumlah kalangan, mulai dari akademisi, organisasi masyarakat, mahasiswa, hingga kalangan buruh. Ditolak pemerintah daerah. Selain mahasiswa dan serikat buruh, beberapa pimpinan daerah juga turut memberikan penolakan terhadap pengesahan undang-undang ini. Diteken 3 hari lebih cepat sesuai ketentuan, bahwa dalam jangka waktu 30 hari Presiden harus segera mengesahkan pemberlakuannya. Ternyata diberlakukan lebih cepat dari 3 hari jika dihitung sejak DPR mengesahkannya, yaitu pada tanggal 5 Oktober 2020, di mana jangka waktu 30 hari semestinya tanggal 4 November 2020, namun ternyata sudah disahkan tanggal 2 November 2020. Hilangnya pasal 5 dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Pasal 6 menyebutkan merujuk pasal 5 ayat 1 huruf A. Namun ternyata pasal 5 tidak ada ayat maupun huruf dan bahkan tidak ada bunyi pasalnya. Dalam pandangan Agus Riwanto, pengajar Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas 11 Maret Surakarta, menyatakan bahwa terdapat materi kontroversi Undang-Undang Cipta Kerja, diantaranya resentralisasi Presiden, RUU memberi mandat 100-an PP, memfasilitasi investor berlebihan, merusak otonomi daerah, dan pendidikan formal dan non-formal wajib izin pemerintah pusat, di mana jika melanggar dipidana dan didenda. Opsi kontra Undang-Undang Cipta Kerja. Pemerintah melalui Menko Polhukam Mahfud MD menyatakan bahwa terdapat masyarakat yang masih merasa undang-undang ini masih bermasalah meski sudah berlaku. Ditawarkan 3 jalan kepada pihak-pihak yang tetap kontra terhadap undang-undang ini. 1. Pemerintah aktif menawarkan judicial review ke Mahkamah Konstitusi terhadap undang-undang ini. 2. Jika judicial review tidak lolos, maka mengajukan legislative review melalui Dewan Perwakilan Rakyat. Yang ketiga, pemerintah tidak tinggal diam dalam respon yang terang-terangan mempermasalahkan aturan dalam undang-undang ini. Undang-Undang Cipta Kerja dan Politik Hukum Indonesia Maju. Undang-Undang Cipta Kerja dalam kerangka teori hubungan antara politik hukum sebagaimana dimaksud Mahfud MD dalam 3 asumsi yang mendasari, maka sangat kentara asumsi yang kedua, yaitu politik hukum determinan atas hukum, di mana politik dominan atas hukum dalam pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ini.
Undang-undang yang berisi ribuan pasal dan menghimpun banyak undang-undang ini ternyata kurang dari 1 tahun dapat diselesaikan oleh pemerintah dan DPR. Berbeda misalnya dengan rancangan undang-undang KUHP yang sudah dikaji berkali-kali oleh pakar, namun hingga lebih dari 10 tahun sampai dengan sekarang tidak juga terrealisasi. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang telah diteken oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 2 November 2020 menjadi undang-undang pertama di Indonesia yang merupakan omnibus law. Undang-undang ini adalah inisiatif pemerintah. Secara politik hukum merupakan capaian yang luar biasa di pemerintahan Kabinet Indonesia Maju. Dalam tempo yang sesingkat-singkatnya, sejak disampaikan saat pelantikan Presiden dan Wakil Presiden pada 20 Oktober 2019, kemudian diserahkan ke DPR pada awal Januari 2020 untuk dibahas, lalu disahkan oleh DPR pada 5 Oktober 2020 dan disertai keinginan memajukan ekonomi bangsa demi masuknya investasi yang sebanyak-banyaknya dan terciptanya lapangan kerja, maka undang-undang ini dapat terwujud dan diberlakukan di Indonesia. Demikianlah paparan yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.